Ada sebuah epidemi senyap di kalangan pria lanjut usia dan tidak ada yang mau membicarakannya, tetapi hal ini diam-diam merusak kehidupan, mencuri energi, merusak jantung secara harfiah dan menghancurkan keintiman. Saya berbicara tentang masturbasi berlebihan di usia tua. Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan masih sering melakukannya, Anda mungkin sudah melihat tanda-tanda peringatannya. Nama saya, Dr. Budi Santoso, dan saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun membantu pria seperti Anda untuk melindungi kesehatan seksual, vitalitas, dan umur panjang mereka. Saya seorang profesor urologi, spesialis kesehatan pria, dan penasihat senior untuk beberapa rumah sakit paling bergengsi di Amerika Serikat. Saya di sini bukan untuk menghakimi Anda. Saya di sini untuk memberitahu Anda kebenaran dengan welas asih dan kejelasan. Kebanyakan orang berpikir masturbasi itu aman, bahkan sehat, dan sebagian besar memang bisa begitu. Tetapi pada usia Anda, ketika tubuh Anda, hormon Anda, sistem saraf Anda, dan bahkan jantung Anda mulai berubah, apa yang dulunya tidak berbahaya kini bisa menjadi berbahaya. Tindakan yang dulu memberi Anda kelegaan kini bisa menjadi alasan Anda merasa lelah, pikiran berkabut, dan bahkan terputus secara emosional. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda 5 konsekuensi nyata yang didukung sains dari masturbasi terlalu sering di usia tua. Beberapa di antaranya mungkin sudah Anda sadari, tetapi tidak pernah Anda hubungkan. Yang lebih penting, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan kembali kendali, memulihkan energi Anda, dan bahkan menyalakan kembali keintiman dalam hubungan Anda secara alami. Jadi, jika Anda merasa lebih lelah, lebih terisolasi, dan kurang menjadi diri sendiri akhir-akhir ini, jangan kemana-mana, karena apa yang akan saya bagikan mungkin menjelaskan segalanya dan bisa mengubah cara Anda memandang kebiasaan pribadi ini selamanya. Sebelum kita melanjutkan, jika Anda peduli dengan kesehatan Anda dan ingin lebih banyak nasihat nyata dan jujur seperti ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya membuat video ini khusus untuk pria seperti Anda. Dan jika pesan ini mengena bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0. Saya ingin mendengar dari Anda dan membuat konten ini menjadi lebih baik lagi sesuai kebutuhan Anda. Mari kita mulai dengan apa yang dirasakan sebagian besar pria di atas 60 tahun tetapi jarang dibicarakan, rasa lelah yang mendalam dan berkepanjangan yang tidak kunjung hilang. Ini bukan hanya karena penuaan. Ada hal lain yang berperan ketika Anda terlalu sering masturbasi pada tahap kehidupan ini. 1. Kelelahan kronis dan depresi hormonal. Saya masih ingat seorang pasien bernama William. Dia berusia 68 tahun, baru pensiun, dan datang ke kantor saya dengan wajah lesu. Dia berkata, "Dok, saya tidur 8 jam semalam, makan saya baik, tetapi saya bangun dengan lelah. Saya butuh 2 kali tidur siang hanya untuk merasa normal. Apa yang terjadi dengan saya?" Kelelahan semacam itu tidak biasa di kalangan pria lanjut usia, tetapi yang menonjol adalah apa yang dia katakan selanjutnya. "Saya masih masturbasi hampir setiap hari. Itu satu-satunya hal yang membuat saya rileks." Inilah kebenaran pahit yang jarang didengar kebanyakan pria. Seiring bertambahnya usia, testosteron bahan bakar kita untuk vitalitas, energi, dan gairah mulai menurun secara alami. Itu adalah bagian dari kehidupan. Tetapi ketika Anda terus sering masturbasi, terutama tanpa waktu bagi tubuh Anda untuk pulih, Anda mempercepat penipisan itu. Setiap kali Anda ejakulasi, terjadi penurunan sementara testosteron dan dopamin, 2 zat kimia vital yang memberi Anda energi, fokus, dan stabilitas suasana hati. Bagi seorang pria berusia 30-an, tubuhnya pulih dengan cepat, tetapi setelah usia 60, pemulihan itu melambat drastis. Saat itulah Anda mulai merasakannya. Kelelahan yang menusuk tulang, pikiran yang lamban, motivasi yang rendah. Beberapa pria salah mengiranya sebagai depresi atau penuaan, padahal sebenarnya tubuh mereka hanya terkuras terlalu sering tanpa kesempatan untuk membangun kembali. Tubuh bukanlah mesin, ia adalah keseimbangan yang rapuh. Dan pada tahap kehidupan ini, memaksanya terlalu keras. Bahkan melalui sesuatu yang sepribadi, masturbasi dapat menciptakan siklus kelelahan dan ketidakseimbangan hormon yang semakin sulit untuk diatasi.
William mengurangi frekuensinya menjadi 2 kali seminggu, mulai latihan kekuatan, dan bekerja dengan saya pada rencana dukungan testosteron alami. Dalam waktu 6 minggu, energinya mulai kembali. Istrinya berkata dia lebih banyak tersenyum. Dia sendiri merasa seperti telah mendapatkan kembali kekuatannya. Itulah kekuatan memahami cara kerja tubuh Anda sekarang, bukan 10 atau 20 tahun yang lalu. Tetapi kehilangan energi hanyalah permulaan. Apa yang terjadi ketika ketegangan itu melampaui kelelahan dan mulai memengaruhi sesuatu yang lebih vital? Jantung Anda. Apa yang akan saya bagikan selanjutnya mungkin akan mengejutkan Anda. Jika Anda masih di sini dan pesan ini beresonansi dengan Anda, cukup ketik angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda bersama saya. Umpan balik Anda sangat berarti. Sekarang mari kita lanjutkan ke kebenaran penting berikutnya. 2. Ketegangan jantung dan lonjakan tekanan darah. Beberapa tahun yang lalu saya punya pasien bernama Charles, 72 tahun, seorang pria bersuara lembut yang bangga menjaga dirinya tetap aktif. Dia berjalan setiap hari menjaga pola makannya dan berusaha menjaga kesehatannya. Tetapi selama satu kunjungan rutin dia menyebutkan sesuatu yang belum pernah dia bagikan sebelumnya. Saya tidak tahu apakah ini penting, katanya ragu-ragu, tetapi saya masih masturbasi beberapa kali seminggu, kadang-kadang lebih sering tergantung seberapa stres yang saya rasakan. Akhir-akhir ini saya perhatikan jantung saya berdebar kencang setelahnya. Apakah itu normal? Pertanyaan itu sangat menyentuh saya karena itu adalah pertanyaan yang saya harap lebih banyak pria ajukan sebelum masalah dimulai. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa orgasme bukan hanya pelepasan fisik, itu adalah peristiwa kardiovaskular penuh. Detak jantung Anda melonjak, pembuluh darah Anda menyempit dan melebar, tekanan darah Anda melonjak. Bagi seorang pria muda, stres pada jantung ini biasanya tidak berbahaya. Tetapi di usia yang lebih tua, terutama ketika sudah ada tingkat hipertensi atau penumpukan plak, lonjakan tiba-tiba itu bisa berisiko. Charles memiliki tekanan darah tinggi di ambang batas dan beberapa aritmia ringan. Sering masturbasi, terutama dengan intensitas tinggi, memberikan tekanan nyata pada jantung yang tidak bisa pulih seperti dulu. Dia mengatakan sering merasa pusing atau wajahnya memerah setelahnya, seolah-olah baru saja berlari cepat. Tetapi tidak seperti berlari, yang memperkuat jantung dengan pengkondisian bertahap. Stimulasi solo berulang pada pria lanjut usia dapat mendorong sistem kardiovaskular hingga batasnya tanpa menawarkan manfaat latihan ketahanan. Setelah kami menyesuaikan rutinitasnya, mendorong hari-hari istirahat dan fokus pada kebiasaan ramah jantung seperti pernapasan dalam dan olahraga ringan, gejala-gejala itu mulai mereda. Yang lebih penting, dia berkata dia berhenti takut pada tubuhnya sendiri. Ini bukan tentang menghentikannya, katanya kepada saya. Ini tentang memahami biayanya. Dan dia benar sekali. Karena meskipun jantung Anda mungkin kuat hari ini, bahaya sebenarnya adalah apa yang tidak bisa Anda rasakan terjadi di bawah permukaan, ketegangan diam-diam, tekanan kumulatif. Dan jika Anda tidak hati-hati, itu bisa menyelinap pada Anda. Tetapi yang lebih mengejutkan daripada dampaknya pada jantung Anda adalah apa yang mungkin dilakukannya pada pikiran Anda. Bagaimana jika saya katakan kebiasaan pribadi ini mungkin diam-diam menumpulkan ingatan Anda? Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 3. Kehilangan ingatan dan kabut otak, brain fog. Suatu sore saya bertemu Robert, seorang pensiunan insinyur berusia awal 70-an. Dia datang ke kantor saya dengan kekhawatiran yang sederhana namun mengganggu. Dok, saya sering lupa. Bukan hal-hal besar tetapi hal-hal kecil. Nama orang. Di mana saya menaruh kunci? Mengapa saya masuk ke sebuah ruangan? Istri saya khawatir ini mungkin demensia dini, tetapi saya merasa tajam di beberapa hari dan berkabut di hari lain. Apa yang terjadi? Kami melakukan tes. Pemindaian otaknya bersih, tidak ada tanda-tanda penurunan kognitif. Kemudian saya bertanya tentang rutinitas hariannya, termasuk kebiasaan yang kebanyakan pria tidak terpikir untuk disebutkan. Saat itulah dia terbuka. Jujur, saya masih masturbasi secara teratur, kadang sekali sehari. Itu membantu saya tidur. Saya bisa melihat keraguan di matanya, ketidaknyamanan saat mengatakannya dengan lantang. Tapi saya sudah sering mendengarnya. Apa yang tidak disadari kebanyakan pria adalah bahwa orgasme bukan hanya tindakan fisik.
Itu sangat neurologis. Ketika Anda mencapai klimaks, otak Anda melepaskan gelombang dopamin diikuti oleh penurunan tajam. Jatuhnya dopamin itu terutama bila terjadi terlalu sering dapat membuat pikiran Anda berkabut. Seiring waktu ini menghabiskan neurotransmitter kunci seperti asetilkolin dan dopamin. Keduanya penting untuk ingatan, konsentrasi, dan kejernihan mental. Pada usia yang lebih muda, otak pulih dengan cepat. Tetapi pada pria lanjut usia, pemulihan itu melambat. Anda terjebak dalam siklus kelegaan sesaat yang diikuti oleh kabut dan kelupaan halus selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Ketika Robert mengurangi frekuensinya, mulai mengonsumsi suplemen omega 3 dan memprioritaskan tidur dan hidrasi yang lebih baik, kejernihan pikirannya meningkat secara nyata. Istrinya berkata, setengah bercanda, "Dia ingat ulang tahun saya lagi. Saya anggap itu kemenangan." Ini bukan tentang mempermalukan kebiasaan itu. Ini tentang memahami bahwa otak membutuhkan ritme dan keseimbangan, terutama di tahun-tahun senja. Jika Anda merasa pikiran Anda keruh, mudah teralihkan atau pelupa, itu mungkin bukan hanya karena usia. Bisa jadi karena apa yang terjadi di balik pintu tertutup, terlalu sering, terlalu cepat, dan tanpa pemulihan. Tapi inilah bagian yang paling tidak terduga bagi kebanyakan pria. Perubahan itu tidak berhenti di pikiran Anda. Mereka dapat secara diam-diam membentuk kembali emosi Anda, hubungan Anda, dan cara Anda terhubung dengan orang-orang yang paling berarti. Dan itulah yang akan kita jelajahi selanjutnya. 4. Isolasi emosional dan kerusakan hubungan. Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika Thomas datang ke kantor saya. Dia berusia 74 tahun, tinggi dan bangga tipe pria yang jarang menunjukkan emosi. Tetapi hari itu, tangannya sedikit gemetar saat berbicara. "Dok," katanya, "istri saya pikir saya tidak mencintainya lagi. Dia bilang saya telah menarik diri. Dia tidak salah, tapi saya tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya." Dia berhenti sejenak, lalu dengan pelan mengakui, "Saya lebih sering berpaling pada diri sendiri. Lebih mudah, kurasa." Kejujuran semacam itu jarang terjadi, dan itu lebih umum daripada yang Anda kira. Pada tahap kehidupan ini, ketika tubuh berubah, ketika hubungan berevolusi, banyak pria menarik diri ke dalam. Terkadang jaraknya fisik, terkadang emosional, dan seringkali mereka mulai semakin bergantung pada kebiasaan solo, seperti masturbasi untuk mengisi kekosongan yang semakin besar. Bukan karena nafsu, tetapi karena kesepian, kebosanan, atau kebutuhan akan kenyamanan rutin. Bahayanya bukan hanya fisik, tetapi sangat emosional. Seiring waktu, kebiasaan ini dapat mulai menggantikan koneksi nyata. Anda berhenti menjangkau, berhenti terlibat, berhenti hadir. Pelepasan itu mungkin terasa memuaskan pada saat itu, tetapi setelahnya yang tersisa hanyalah keheningan. Tidak ada kehangatan, tidak ada kedekatan. Dan pada akhirnya, itu dapat mengikis hubungan yang telah Anda bangun selama puluhan tahun. Thomas telah menikah selama lebih dari 40 tahun. Dia mengatakan tidak tahu bagaimana mendekati istrinya lagi. Mereka tidak intim selama berbulan-bulan dan dia merasa malu. Bukan karena tindakannya, tetapi karena bagaimana hal itu telah menciptakan jarak. Bersama-sama kami bekerja untuk membangun kembali koneksi itu. Bukan melalui gerakan besar, tetapi melalui langkah-langkah kecil. Percakapan, keterbukaan, berjalan-jalan bersama setiap hari, dan perlahan segalanya mulai berubah. Ini bukan tentang melepaskan segalanya. Ini tentang memilih apa yang paling penting di musim kehidupan ini. Koneksi bukan hanya sesuatu yang menyenangkan untuk dimiliki. Itu esensial. Keintiman emosional adalah fondasi untuk kesehatan mental, kesejahteraan fisik, dan bahkan umur panjang. Dan itu dimulai dengan kehadiran. Tetapi sementara jarak emosional seringkali tidak terlihat, konsekuensi berikutnya jauh lebih sulit untuk diabaikan. Karena jika Anda terus mendorong tubuh Anda terlalu jauh, ia mungkin akan mulai melawan dengan cara yang sangat nyata dan fisik. Mari kita bicarakan apa yang dapat dilakukan stimulasi berlebihan pada inti fungsi seksual Anda. 5. Kelemahan otot dasar panggul dan masalah ereksi. Seorang pria bernama Gerald datang menemui saya musim dingin yang lalu. Dia berusia 78 tahun, cerdas dan tajam tipe pria yang suka bercanda bahkan ketika membicarakan topik yang paling tidak nyaman.
Tapi hari itu tidak ada humor dalam suaranya. Dok, saya malu bahkan untuk mengatakannya dengan keras mulainya, tetapi saya tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi seperti dulu. Dan yang lebih parah, saya mulai sedikit bocor urin ketika saya tertawa atau bersin. Apa yang terjadi dengan saya? Saya bertanya tentang kebiasaannya, rutinitasnya. Saat itulah dia memberitahu saya masih masturbasi hampir setiap pagi. Saya pikir itu sehat. Saya tidak tahu itu bisa menyebabkan masalah. Disinilah kebanyakan pria lengah. Kenyataannya adalah otot-otot yang terlibat dalam ejakulasi otot dasar panggul sama seperti otot lainnya di tubuh Anda. Mereka butuh waktu untuk istirahat, membangun kembali, dan pulih. Ketika Anda lebih muda, pemulihan itu terjadi dengan cepat. Tetapi di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, otot-otot itu tidak pulih seperti dulu. Seiring waktu, ejakulasi yang sering tanpa pemulihan dapat menyebabkan melemahnya otot dasar panggul. Itu bukan hanya masalah di kamar tidur, itu dapat memengaruhi seluruh kualitas hidup Anda. Anda mungkin memperhatikan ereksi yang lebih lemah, waktu yang lebih lama untuk terangsang, tetesan urin, bahkan kepercayaan diri yang lebih rendah. Dan bagian terburuknya, kebanyakan pria tidak pernah menghubungkan apa yang mereka lakukan secara pribadi dengan konsekuensi fisik yang sangat nyata yang mereka alami. Dengan Gerald, kami tidak mengambil apapun. Kami hanya menciptakan keseimbangan. Dia mulai latihan otot dasar panggul, mengurangi frekuensinya menjadi setengahnya, dan fokus pada kualitas daripada kuantitas. Dalam beberapa bulan, kontrolnya membaik, kepercayaan dirinya kembali, dan tatapan putus asa di matanya hilang. Perubahan ini tidak berarti tubuh Anda rusak, itu berarti ia membutuhkan jenis perawatan yang berbeda dari 30 tahun yang lalu. Tubuh Anda masih mampu merasakan kesenangan, koneksi, dan kekuatan. Tetapi ia meminta bantuan dengan cara yang baru. Dan sekarang setelah Anda melihat seberapa dalam efek ini bisa berjalan, bagaimana mereka menyentuh segalanya mulai dari energi, emosi, hingga kinerja Anda, mungkin bertanya-tanya apa selanjutnya. Bagaimana Anda mengambil semua ini dan benar-benar melangkah maju? Itulah tepatnya tujuan kita selanjutnya. 6. Menutup lingkaran. Mari kita jujur. Setelah hampir 3 dekade duduk berhadapan dengan pria dari segala usia, saya telah belajar bahwa bagian tersulit dari percakapan ini bukanlah ilmunya, itu adalah keheningannya. Kebanyakan pria lanjut usia telah diberitahu untuk terima saja, untuk tegar, untuk tidak pernah membicarakan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup. Tetapi inilah kebenaran yang saya lihat berulang kali. Mereka yang berani bicara, yang menghadapi kebenaran, yang meluangkan waktu untuk memahami tubuh mereka yang berubah, merekalah yang hidup lebih lama, mencintai lebih baik, dan merasa lebih kuat. Ini bukan tentang rasa malu. Ini bukan tentang mengatakan apa yang telah Anda lakukan itu salah. Ini tentang memasuki musim kehidupan yang baru dengan kejelasan dan kekuatan. Apa yang berhasil di usia 40-an mungkin tidak lagi berguna di usia 70-an. Itu bukan kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Mengetahui kapan harus berubah, kapan harus mendengarkan tubuh Anda alih-alih hanya terus memaksanya. Mengetahui bahwa merawat kesehatan Anda sekarang tidak berarti melepaskan maskulinitas Anda, itu berarti melestarikannya. Saya pernah melihat pria menangis di kantor saya. Bukan karena mereka hancur, tetapi karena untuk pertama kalinya seseorang membantu mereka menghubungkan titik-titik itu. Kelelahan, jantung berdebar, ingatan yang menurun, jarak emosional. Kesulitan di ranjang itu semua bukan hanya penuaan. Ada polanya, ada penyebabnya. Dan yang terpenting, ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Anda tidak terlalu tua untuk sembuh. Anda tidak terlalu jauh untuk berubah. Dan belum terlambat untuk merasa seperti diri Anda lagi. Langkah pertama adalah kesadaran. Langkah berikutnya adalah tindakan. Tetapi yang paling penting dari semuanya adalah keyakinan. Keyakinan bahwa tubuh Anda masih penting, hubungan Anda masih penting, dan hidup Anda masih memiliki begitu banyak hal untuk ditawarkan.
Jadi sekarang setelah kebenaran ada di atas meja, pertanyaannya menjadi apa yang akan Anda lakukan dengannya? Dalam beberapa saat berikutnya saya akan memandu Anda secara persis bagaimana mengubah pengetahuan ini menjadi sebuah rencana langkah-langkah sederhana dan alami untuk membantu Anda memulihkan energi, membangun kembali koneksi, dan merebut kembali kendali atas kesehatan Anda. Jangan lewatkan ini. Disinilah segalanya berubah. C. Kesimpulan. Jalan yang lebih baik ke depan. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berterima kasih. Bukan hanya karena mendengarkan, tetapi karena memiliki keberanian untuk menghadapi topik yang kebanyakan pria tidak pernah lakukan. Anda baru saja mendengar kebenaran yang terlalu banyak orang pendam, bahwa masturbasi berlebihan di usia tua dapat memiliki konsekuensi yang sangat nyata dan pribadi. Ini bukan tentang rasa bersalah, ini tentang kesadaran. Dan sekarang setelah Anda memilikinya, Anda akhirnya bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Kita berbicara tentang kelelahan, bagaimana rasa lelah yang konstan itu mungkin lebih dari sekadar bertambahnya usia. Kita menjelajahi ketegangan diam-diam pada jantung Anda dan kabut halus yang dapat menumpulkan ingatan dan ketajaman pikiran Anda. Kita membahas beban emosional jarak sunyi yang dapat tercipta antara Anda dan orang yang Anda cintai. Dan kita berbicara tentang apa yang terjadi ketika tubuh Anda mulai melawan ketika bagian-bagian tubuh yang Anda andalkan mulai melemah di bawah tekanan. Tetapi semua ini setiap wawasan, setiap kebenaran bukan di sini untuk menakut-nakuti Anda. Ini di sini untuk memberi Anda kembali rasa kontrol. Karena begitu Anda memahami bagaimana tubuh Anda telah berubah, Anda dapat membuat pilihan yang mendukung kondisi Anda saat ini, bukan siapa Anda beberapa dekade yang lalu. Itu bukan berarti menyerah pada kejantanan Anda, itu berarti menghormatinya. Saya telah melihatnya terjadi. Saya telah melihat pria membalikan keadaan, merasa lebih kuat, tidur lebih nyenyak, terhubung kembali dengan pasangan mereka, bahkan membangun kembali kepercayaan diri yang mereka kira telah hilang, bukan dengan menghentikan segalanya, tetapi dengan mendengarkan tubuh mereka, dengan menyeimbangkan kesenangan dengan pemulihan, dengan memilih kesehatan satu keputusan pada satu waktu. Ini bukanlah akhir dari cerita Anda. Ini adalah babak baru, babak yang dipenuhi dengan lebih banyak kehadiran, lebih banyak kekuatan, dan lebih banyak kejelasan daripada yang mungkin Anda rasakan selama bertahun-tahun. Anda memiliki kekuatan lebih dari yang Anda kira. Dan kabar baiknya adalah Anda tidak melakukan ini sendirian. Tetaplah bersama saya. Di video berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda langkah-langkah praktis yang dapat Anda mulai hari ini secara alami untuk mendukung energi, jantung, otak, dan keintiman Anda. Anda telah mengambil langkah tersulit dengan menghadapi kebenaran. Sekarang, mari kita ambil langkah berikutnya bersama-sama. Jika pesan ini menyentuh Anda atau membuat Anda melihat sesuatu sedikit berbeda, silakan luangkan waktu untuk menyukai, like, membagikan, share, atau meninggalkan komentar di bawah. Kisah Anda mungkin membantu orang lain, dan suara Anda mengingatkan saya mengapa percakapan ini penting. Mari kita terus belajar menyembuhkan dan tumbuh bersama.